Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Eka Priyanti dengan NPM S01202041 dari Prodi APN 3B. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan negara Spanyol. Berikutnya adalah gambar dari Istana Kerajaan Madrid. Spanyol memiliki sistem pemerintahan berupa monarki parlementer. Sistem pemerintahan seperti ini berarti bahwa pemerintahan negara menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaan ini diberikan kepada seorang Perdana Menteri yang memiliki tanggung jawab penuh atas parlemen. Sebaliknya, fungsi raja dalam pemerintahan Spanyol hanyalah sebagai seorang kepala negara dan simbol kekuasaan wilayah yang kedudukannya tidak dapat diikut campurkan. Spanyol memiliki sistem pemerintahan berupa monarki parlementer. Spanyol memiliki julukan lain sebagai negara matador. Negara ini memiliki pusat pemerintahan di sebuah ibu kota bernama Madrid. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Spanyol adalah monarki parlementer. Meskipun Spanyol adalah negara demokrasi, monarki parlementer merupakan suatu bentuk pemerintahan negara yang dikepalai dan dikendalikan oleh seorang raja. Fungsi dari seorang raja dalam pemerintahan monarki parlementer yaitu sebagai simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, posisi parlemen dan disebut juga DPR yaitu sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Konstitusi yang berlaku dalam sistem pemerintahan Spanyol sekarang adalah Konstitusi Spanyol 6 Desember tahun 1978. Konstitusi 1978 ini berlaku setelah dilakukannya pembentukan partai politik, pembentukan konstitusi, dan pengambilan suara dalam pemilu pertama tanggal 15 Juni tahun 1977, yaitu persetujuan atas berlakunya Konstitusi 1978. Ini merupakan aklamasi dari parlemen disertai dukungan dari masyarakat yang mencapai angka 87%. Dukungan dari masyarakat ini kemudian menghasilkan sebuah keputusan untuk membentuk sistem pemerintahan monarki parlementer bagi Spanyol. Cortes Generales. Dalam sistem pemerintahan Spanyol, badan legislatif memiliki julukan yaitu Cortes Generales, merupakan parlemen bikameral yang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah biasa disebut dengan Kongres Deputi atau Congreso de los Diputados. Gambar di samping adalah gambar pengambilan suara pada tahun 2004 di negara Spanyol. Sistem pengambilan suara yang dilakukan untuk memilih Kongres Deputi adalah melalui perwakilan proporsional dengan mengikuti metode D'Hondt. Majelis rendah biasa disebut dengan Kongres Deputi atau Congreso de los Diputados dan terdiri dari 350 orang yang terpilih melalui sistem perwakilan proporsional selama 4 tahun sekali. Ada juga badan eksekutif Spanyol yang terdiri dari kepala negara yaitu raja dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dipilih melalui partai politik yang memegang kursi paling banyak dalam Cortes atau badan legislatif dan kemudian ditunjuk oleh raja. Ada juga badan yudikatif. Badan yudikatif dari pemerintahan Spanyol adalah Mahkamah Agung atau MA yang dalam bahasa Spanyol disebut sebagai Tribunal Supremo, dan Mahkamah Agung mempunyai otoritas dari semua perintah bersifat
yurisdik dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan banding, kecuali ke pihak Mahkamah Konstitusi saat terdapat klaim atas pelanggaran hak konstitusional. Berikut adalah peta negara Spanyol. Sistem pemerintahan ini turut serta membawa sistem otonomi yang secara langsung membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom pada tingkat provinsi, di mana di dalam masing-masing provinsi terdapat 50 provinsi dan 2 kota otonom yang jika keseluruhannya digabungkan menghasilkan kurang lebih 8.000 municipatins. Komunitas otonomi ini memiliki fungsi khusus pada bidang fiskal dan legislatif. Kekuasaan otonomi dan komunikasi ini akan diratifikasi setelah adanya referendum. Selain itu, adanya kekuasaan otonomi provinsi dan kota mengharuskan masing-masing otonom untuk memiliki parlemen, kepala pemerintah, dan juga pengadilan. Kemudian untuk pemerintahan pusat, mereka lebih fokus untuk perdagangan, sipil, dan lainnya, seperti Universitas Budi Luhur, baik teman-teman, sekian hasil pemaparan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.